Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa Allah sangat baik kepada kita. Sungguh Allah itu adalah zat yang maha baik. Pada kesempatan pagi hari ini Allah anugerahkan nikmat yang besar kepada kita. Salah satunya Allah sehatkan kita. Allah anugerahkan hidup kepada kita. Dan yang luar biasanya Allah anugerahkan kita hidup di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang memenuhi apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita menunaikan sahur, meniatkan untuk ibadah puasa, dilanjutkan kita menjadi orang-orang yang tunduk, patuh, taat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa, ini adalah kondisi yang ideal kita sebagai seorang muslim, orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah tambahkan nikmat yang lebih besar lagi. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat juga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak dan keturunan beliau, juga kepada para sahabat yang mulia, juga kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua, masya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf kemarin pas waktu terjawab Atwa Al-Fakir di Tarwih ya, tidak bisa hadir di majelis ini, di masjid ini. Bapak Ibu mohon maaf sekali, karena kebetulan istri sedang sakit dan dirawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga harus mendampingi istri. Mohon doanya ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Baik, Bapak Ibu, di subuh ini perkenankan Al-Fakir untuk mengajak kita bareng-bareng mengkaji ayat Allah. Okay? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita atau menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini surah apa Bapak? Al-Baqarah ya, yang ke 45 kalau tidak salah. Monggo nanti panjenengan bisa buka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah berfirman, wasta'inu, mohonlah engkau semuanya kepada aku Allah Subhanahu wa taala.
Kita diminta untuk meminta kepada Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisabri, dengan jalan Allah memberikan jalan, bisabri wassalah, sabar dan salat. Masya Allah Bapak Ibu, seorang mukmin, seorang muslim itu salah satu cirinya adalah senantiasa memohon, mau berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Dialah Allah yang maha kuasa, berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa di dunia ataupun kelak kehidupan setelah kehidupan kita di dunia. Masya Allah Bapak Ibu. Maka kalau ada orang yang mukmin, orang yang muslim mengatakan beriman kepada Allah, mengatakan dia itu seorang yang berislam, kok dia itu tidak mau memohon kepada Allah? Nah ini ada pertanyaan besar. Apakah dia sudah tidak membutuhkan Allah? Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat, saya melihat panjenengan semua ini, Masya Allah, wajah-wajahnya bercahaya. Masya Allah. Terus ya Bapak, percaya Pak? Bukan percaya Pak. Bercahaya ya, terus ya. Bercahaya. Insya Allah wajah-wajahnya bercahaya. Masya Allah. Dan luar biasanya, saya yakin selain wajah-wajah bercahaya, wajah-wajah yang penuh harap. Berharap kepada Allah. Karena apa? Saya yakin dari panjenengan semuanya pasti punya masalah. Bu, kagungan masalah buat jenengan. Pak, punya masalah. Masalahnya nopo? Masalah kok mengerang bibir. Masalah kita banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Benar. Maka saya yakin semua yang hadir di sini mesti membawa masalah masing-masing. Betul ya? Betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seseorang semakin besar masalahnya, bertumpuk-tumpuk di dalam dadanya, menghimpit dadanya, maka dia membutuhkan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pasti dia berharap Allah memberikan solusi. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, salat itu adalah salah satu cara kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang kalau tidak mau disebut sombong, ini kadang-kadang ingin juga. Memang betul kita itu kadang sombong. Kepala kita senantiasa menengadah ke atas. Iki loh aku, kata Bapak Ibu. Lupa. Padahal ketika kita ini benar-benar membutuhkan Allah, kepala yang biasanya menengadah ke atas, yang biasanya kita nggak mau kepala kita, muka kita ini tercoreng segala sesuatu yang buruk, itu tersungkur Bapak Ibu. Di paling rendah, bahkan lebih rendah, sederajat dengan kaki kita. Betul tidak Bapak Ibu? Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim jangan lupa Allah Maha Kuasa. Dialah Allah yang memberikan solusi atas setiap permasalahan hidup kita. Maka Bapak Ibu bermunajat kepada Allah, mohon sama Allah. Kalau ada orang mukmin kok tidak mau berdoa kepada Allah, nah ini bahaya ini Pak. Berarti dia telah sombong kepada Allah. Maka jalannya wasta'inu bisabri wassalat. Mohonlah engkau kepada Allah mohonlah engkau kepadaku Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tetapi perkara yang demikian adalah perkara yang berat. Bapak Ibu, yang namanya salat itu adalah perkara yang berat. Berat apa tidak, Pak? Berat. Berat enggak? Bu, Pak, iya.
Niki firmanipun Allah mengatakan bahwa salat itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, nek jenengan mungal ngoten nggih, paling jenengan sudah termasuk orang-orang yang khusyuk. Ngoten nggih. Mudah-mudahan ya Kang ya. Masyaallah. Orang yang khusyuk. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan perintah sholat itu sesungguhnya perkara yang berat. Illa 'alal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan sederhana. Kita kalau sholat ini khusyuk tidak Bapak Ibu? Khusyuk nggih? Insyaallah nggih Pak Bu nggih. Khusyuk toh? Khusyuk ora? Kadang-kadang yang terjadi Bapak Ibu, kita sholat, kitanya menghadap ke kiblat, betul kita mengangkat takbir, gitu. Allahu Akbar, kita agungkan asma Allah, tapi di sini masih ada gejolak kesombongan. Betul tidak Bu? Menurut saya ngobrol pas bodoh nih. Apa wae seneng omah dinggo ibu-ibu lho Pak. Pak, wonten gelang kabeh gelang dinggo. Wah, gelang karet mana? Ya, semua gelang dipakai ketika dia takbir Allahu Akbar, kudune sing diagunge Gusti Allah, tetapi ketika dia takbir Allahu Akbar, rodok suwe tadi ini. Dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Kok mbok ora delok to ya, tak sing ngene. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia sedang sujud kepada Allah, menyembah Allah, sholat saja, eksistensinya ingin diakui. Bapak Ibu, kalau saya ke sebuah masjid, di mana masjid itu biasa sudah ada imam, maka saya nggak mau jadi imam. Beliau tadi, ayo kan, Pak Takmir. Biasanya begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang tahu kebiasaan, tradisi atau kebiasaan dari jamaah itu nggih, orang yang biasa ada di situ, yang jadi imam di situ, maka saya ini makmum saja. Benar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang sholat niku nggih menurut saya Bapak Ibu, nek imam niku pengen menunjukkan dirinya, bacaannya ditunjukkan bacaannya. Jamaah mah seneng-seneng wae. Terus betul Pak, jamaahnya kalau bacaan imamnya bagus seneng mboten? Seneng. Dawa seneng mboten? Ya piye lagi? Masyaallah. Lo kan api Bu, bacaannya bagus, bacaannya panjang kan bagus. Terus ya Bapak Ibu ya? Masya Allah. Lo kan sinambi ya, sambil kita sholat, sambil kita mendengarkan bacaan, Masya Allah. Sambil kita resapi, kita sholat kita sedang khusyuk-khusyuknya. Mengalir ngonten. Betapa banyak orang yang sholat dia meneteskan air matanya. Dia mengetahui betapa ini adalah firman Allah yang dibaca, mengabarkan kebenaran, mengabarkan surganya Allah, mengabarkan nerakanya Allah. Netes air mata, nek khusyuk. Gitu Bapak Ibu. Tapi yang terjadi Allahu Akbar, iki seranggo gelang. Seranggo gelang ya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita takbir yang kita ingat apa Bapak Ibu? Masalahnya semoga. Gitu Bapak Ibu. Bahkan ibu-ibu ini bisa jadi sholat subuh ngoten niku kelingan. Kompor mau tak pateni urung ya. Ngoten niku. Gitu. Itu yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita sholat, banyak urusan-urusan dunia yang kemudian kita pikirkan dibawa ke dalam sholat kita. Bahkan yang terjadi sering di antara kita Bapak Ibu kehilangan kunci, ketemu nih pas sholat. Allahu Akbar, aku mau balik. Terus tak copot jaketku,
kuncinya ketemu. Ya Allah, Bapak Ibu, sholat neng goleki nate dereng. Lu ngaku jenengane. Betul Bapak Ibu. Maka yang terjadi betapa banyak orang ketika sholat dia tidak sedang betul-betul menghadap Allah. Neng biasa neng malah ngapunten Bapak Ibu, kita tidak hadir di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu, sholat itu berat. Sehingga orang itu ketika diajak sholat, dikumandangkan azan untuk dia sholat, ada yang engko-engko, ngerti nggih? Engko-engko niku napa nggih? Mundur-undur. Nah, undur-undur niku hewan, Pak nggih. Engko sik. Ah, ngoten niku nggih. Bapak Ibu, niki subuh ngeten niki biasa jamaah ngeten nggih, Pak nggih. Alhamdulillah, niki berarti jamaah wis balik jamaah sing biasane. Tapi kalau Ramadan pertama itu mesti kebak gitu, Pak. Riko kebak, dikebak. Oh, dalane barang ditambahi sopir. Nggih, koyo-koyo setunggal kampung ini dijeblok, semua hadir. Tetapi ketika pertengahan ini biasanya pun wis do ampun suudon, mungkin lagi safari. Nah, ngoten nggih. Ora salat ten mriki, ning salat mungkin salat ten masjid aja. Salat wonten ing amar ma'ruf nahi munkar, salat ten Al-Huda, ngoten niku Bapak Ibu. Gitu Pak Bu. Nek omah safari ning wong. Insyaallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu sedang sholat, maka dia harus khusyuk. Bu, Mak, khusyuk itu untuk menjadi khusyuk, bahkan ada training sholat khusyuk barang ya kan ya. Sholat khusyuk kan diganggu training loh Pak. Nah, non sewu Bapak Ibu, tetapi ada yang pokok di dalam ayat ini. Selain mohon maaf Bapak Ibu, ketika sholat kita harus mempersiapkan diri, kebersihan diri, badan kita, pakaian yang kita pakai. Contoh kadang-kadang pakaian yang kita pakai juga kadang-kadang membuat orang tidak khusyuk. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk menyinggung, tidak. Ada yang sholat pakai kaos. Orang kaos neng kaosnya tulisan, ada tulisannya. Burini pun tulisannya warna-warna nih kau Bapak Ibu. Apa tulisannya? Apa delok? Gitu. Wonten pleh Pak Bu, saya pernah melihat tulisan yang sangat sangar. Saya saja khawatir terhadap tulisan itu. Niku tulisannya pun kan tadi. Semoga engkau masuk neraka. Jur Twitter Pak Bu, nek umpamane salat ten wingi pun wonten tulisan semoga engkau masuk neraka. Kira-kira jenengan keratapan mboten? Wah, gitu. Bapak Ibu, wong sholat kok moco malahan gitu. Maka Bapak Ibu gunakan pakaian yang baik, yang pantas, yang bersih, yang itu siap untuk kita gunakan untuk ibadah dan tidak mengganggu kanan kiri kita sehingga kanan kiri kita tidak terganggu dengan pakaian yang kita kenakan. Bapak Ibu, tetapi selain itu Allah Subhanahu wa taala menggariskan di dalam ayat ini orang yang ingin sholat khusyuk sholatnya, ini Allah cirikan. Siapa itu orang-orang yang khusyuk sholat itu? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk sholat itu adalah orang yang ketika sholat dia itu yakin sedang menghadap Allah. Dan orang yang sedang sholat itu dia yakin dia akan kembali kepada Allah, Bapak Ibu. Orang itu akan khusyuk ketika dia meyakini di dalam sholatnya itu dia sedang menghadap Allah. Yang dia ibadahi itu, yang dia sembah itu adalah zat yang menciptakan langit, bumi, apa-apa yang ada di antaranya. Zat yang menciptakan manusia dengan kondisi sebaik-baiknya. Zat yang betul-betul mengatur seluruh aspek kehidupan ini. Zat yang telah menyediakan neraka jahanam. Zat yang menyediakan surga bagi orang-orang yang melakukan ibadah. Zat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Masya Allah, Bapak Ibu, yang kita sembah ini bukan main-main. Yang kita sembah adalah Zat yang maha kuasa. Maka Bapak Ibu, kalau kita sedang sholat,
Kita ini sedang menghadap Allah, yang kita ini hidup kita di bawah genggaman tangannya. Dan saya Bapak Ibu, Allah lah yang menghidupkan kita sekaligus matikan kita. Kalau Allah menghendaki saat ini kita mati Bapak Ibu. Betul? Ada tidak orang yang sedang sholat mati? Pengen tidak dengan pas sholat mati? Masya Allah. Iki nek iso kabul kabeh lho Pak. Barengan kan toh salat subuh mati kabeh. Ngoten pripun? Ora ana sing mati. Masyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah nolong satu orang ketika itu salat Jumat, itu dia jatuh Pak. Blek ngoten niku. Kula akhiripun jane yo batin kula niku tak tulungi ora ngoten. Niki pun mboten khusuk niki Pak. Gitu, tak tulungi orang tak tulungi. Akhirnya pun saya membatalkan saja. Tak batalke kula bopong Pak, karo wong loro. Kula bopong ngoten niku. Niku kula nulung supaya umpama dia itu serangan jantung atau apa terselamatkan. Ngoten Bapak Ibu. Ning nono sewu, wonten kanca kula ngomong ngeten iki. Lah kok tak tulungi to, Kang? Ngoten kuwi lho. Sapa ngerti dhek malah berharap pengen meninggal dunia saat sholat. Niki sing bener sing ndi Kang? Niki umpama niki wonten jamaah setunggal bab ngoten niku Bapak Ibu ditulungi mboten niku. Tulungi mboten napa-napa nggih. Yang lainnya tetap melaksanakan sholat. Kalau seandainya yang itu bisa menunaikan kewajibannya menyelamatkan, selamatkan. Ning nek seandainya ora iki ya ora apa-apa. Kan sholat niku ya dipercepat ngoten Bapak Ibu. Umpaminipun imame meninggal dunia tiba berarti dek arep mati ora ngoten nggih. Tiba ngoten niku badhe niku sing bumi iki pun langsung mawon ambil salatipun. Terus nek ora usah suwe-suwe. Yo le maca malah bacaane panjang-panjang mboten sing pendek mawon. Badhe niku selesaikan urusan untuk saudara kita itu. Bapak Ibu, maka kalau kita sholat yang khusyuk, nggih. Maka Bapak Ibu kalau ada di antara anak-anak kita yo biasa tuh Pak Bu, sholat berjalan-jalan, berjawil-jawilan, malah ngomong sholat kurang ngomong, ngoten niku. Niku malah batal kabeh mungkin. Maka Bapak Ibu, mari nggih, saya mengajak Bapak Ibu yang kita sembah Allah, Zat yang Maha Kuasa, Dialah yang menciptakan langit bumi, bahkan bumi yang kita injak ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah yang menciptakan. Dan bumi ini ketika diperintahkan Allah bergerak, maka bergerak bumi ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya ketika kita sholat itu betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Neng nun sewu kadang-kadang selesai dari sholat itu, maka kita menjadi orang-orang yang kembali dalam kesombongan kita masing-masing. Diperintahkan Allah A, Ibu, Ego, perkara ini, perkara itu, kita tidak menghiraukannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Bapak Ibu, mari saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari Bapak Ibu kita tingkatkan iman, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, dan kita sholat dalam kondisi yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang yakin ketika ibadah sholatnya dia sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu, seandainya nanti kita dikasih waktu zuhur Bapak Ibu, baca zuhur nanti kita itu dipanggil oleh Allah, dan sholat zuhur itu adalah sholat terakhir kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang akan kita lakukan dengan sholat zuhur kita? Dengan ajeng telat ke masjid, maupun dengan akan bergegas datang ke masjid. Ketika jenengan datang dengan membawa sedekah disebar-sebarno pinggir-pinggir jalan, jenengan temui sedekah semuanya, atau pripun? Ataukah ada amal yang istimewa yang akan Anda lakukan karena Anda yakin bahwa nanti habis zuhur kita akan dipanggil oleh Allah? Bapak Ibu, benar sholat zuhur kita jalankan. Imamnya menyampaikan, Bapak Ibu bisa jadi ini sholat terakhir kita. Siapa tahu sehabis sholat ini satu di antara kita ada yang dipanggil. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adakah di antara kita yang tidak khusyuk sholatnya? Maka yang penting bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus tahu
setiap diri kita itu pasti akan dipanggil di antara dua waktu sholat. Kalau tidak zuhur, asar. Kalau nggak asar, maghrib. Kalau nggak maghrib, isya. Semuanya kita akan dipanggil setelah sholat atau di antara dua waktu sholat. Permasalahannya, nek sholat. Kadang-kadang kita ada di antara kita yang dipanggil, dia tidak melaksanakan sholatnya. Maka Bapak Ibu, monggo ya kita saling mengingatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau yang saya sampaikan terlalu panjang. Tentu tulisannya ternyata khutbah ceramah maksimal 15 menit. Menurut saya Bu, turun 15 menit ya Bu. Kamu tenggih. Mohon maaf ya saya baru lihat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada salah mau dimaafkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus paling pangampun dengan Allah. Terus lagi Bapak Ibu deh. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Allah menyayangi kita semuanya. Allah baikkan hidup kita. Allah baikkan kondisi setelah kehidupan kita. Allah baikkan akhirat kita kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.